Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan begitu kenikmatan yang sangat luar biasa. Rahmatnya kenikmatan kita dapat menghirup udara segar, kenikmatan kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan kita senantiasa diberikan kesehatan walaupun mungkin masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Marilah kita syukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana suri tauladan bagi umat kita yaitu umat Islam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Untuk ketiga kalinya, mohon maaf karena terjadinya kesalahan yaitu koneksi jaringan, maka kajian live yang sebenarnya akan dimulai ini diganti dengan kajian offline, dan kajian akan tetap selalu di-upload atau diunggah di channel YouTube Muhammadiyah Andong. Ketiga kalinya, untuk selanjutnya yaitu tidak lupa kami dari tim pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Andong yaitu di channelnya Muhammadiyah Andong, jangan lupa di like, komen, share, dan sedekah subscribe. Karena cuma sedekah saja, cuma mengeklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena biar tidak ketinggalan untuk kajian-kajian yang menarik selanjutnya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah terdapat ustadz dari lulusan Pondok Pesantren Sobron UMS ya, Universitas Muhammadiyah. Oh ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillah, ini jauh-jauh dari Kalimantan Selatan sampai ke Pulau Jawa untuk menuntut ilmu. Betapa luar biasanya bagi seorang yang menuntut ilmu. Pasti akan dibuka jalan ke surga, begitu ya, Tad? Benar. Alhamdulillah. Langsung saja ya, Tad. Ini perkenalan dulu, mungkin perkenalkan nama Ustadz yang dari Kalimantan Selatan ini yaitu Ustadz Alfian Nur. Sebenarnya di sini ditulis Nur tapi bacanya Nur. Nur. Ya. Alfian Nur, sarjana pendidikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Tad? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana untuk kondisi di sana dengan di sini, kalau Ustadz itu menuntut ilmu kenapa kok jauh-jauh sampai ke Pulau Jawa gitu kan? Padahal di sana mungkin ada universitas-universitas yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Tapi kenapa Ustadz kok milih di Jawa? Oke, siap. Langsung sini. Iya, enggak apa-apa. Oke, sambil sharing-sharing, Tad. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya akan sedikit membuka sekalian ini bagian dari tema untuk hari ini. Ya. Dimulai dari Quran surah Al-Furqan ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura
terdapat di Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-30. Yang ini akan menjadi tema untuk hari ini. Sebelum kita memasuki tema untuk hari ini, tadi ada pertanyaan. Ngapain katanya jauh-jauh dari Kalimantan Selatan pindah atau hijrah ke Jawa Tengah. Nah, lebih tepatnya di Solo. Saya mengabdi sekarang di Jawa Tengah lagi, yaitu lebih tepatnya di Boyolali. Alhamdulillah selama 4 tahun masa pendidikan saya di kuliah Universitas Muhammadiyah Surakarta alhamdulillah selesai. Dan kalau ditanya mengapa alasan kenapa saya harus ke Jawa, salah satunya adalah Jawa itu menyimpan atau ada tempatnya ilmu pengetahuan. Saya itu benar-benar merasakan ketika hijrah dari Kalimantan Selatan ke Jawa. Yang kita tahu juga bahwa Jawa itu, apalagi Jawa Tengah, kita mengenal kota Solo, kita mengenal kota Yogyakarta yang disebut itu adalah kotak pendidikan, dan emang luar biasa. Universitasnya itu luar biasa. Ada di tempat saya itu juga Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ada. Cuman tidak cuman itu sebenarnya. Saya di lingkungan di Jawa aja itu merasakan saya mendapatkan ilmu. Tidak didapatkan di bangku kuliah, tapi juga saya mendapatkan di lingkungan sekitar juga mendapatkan ilmu. Itu salah satu untuk pertanyaan tadi itu. Siap. Inilah jawabannya. Kita sebagai orang Jawa itu juga harus bangga. Karena dari Ustadz ini, Ustadz Alfian dari Kalimantan Selatan, bahwa di Jawa Tengah itu kan pusat banyak pengetahuan. Iya, banyak pengetahuan, banyak ilmu. Kita sebagai orang Jawa asli, kita harus bangga. Karena ya walaupun kita masih belajar, masih tahap untuk pembelajaran, tapi kita juga harus bangga. Karena sudah ada pengakuan dari jauh-jauh dari Kalimantan Selatan ke Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, itu bahwa Jawa itu banyak akan ilmu. Apa itu, Pak? Baik, saya melanjutkan. Saya sebenarnya mau mengangkat salah satu, saya baru saja tadi membaca salah satu artikel yang ini sebenarnya berhubungan juga dengan pemuda. Ketika kita pengen berhijrah, ketika kita ingin mungkin menyiarkan agama Islam, ada saya terinspirasi dari salah satu YouTube, yang itu adalah salah satu YouTuber, yaitu adalah Husain Jafar Al-Hadar. Mungkin bagi semua YouTuber udah pada tahu siapa orang ini. Beliau ini membawakan sebuah materi-materi tentang keislaman, tapi dengan gaya-gaya yang ala-ala pemuda. Bahkan nanti dipunculkan pertanyaan-pertanyaan, dan dia juga bersama dengan orang komedian. Nah, ini merupakan motivasi kepada buat kita semua, para pemuda, ketika ingin menyebarkan Islam, tidak cuman kita lebih kepada di mimbar gitu. Kita juga sudah memulai teknologi, itu dengan live streaming seperti kayak gini, atau kayak kajian-kajian online, itu luar biasa ternyata. Nah, salah satu yang saya simak dari salah satu channelnya YouTube-nya itu, Pemuda Tersesat Dakwah Kreatif ala Husain Jafar Al-Hadar. Nanti bisa dibaca juga, ada artikelnya. Beliau itu menumbuhkan atau mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang unik dan lucu bahkan. Coba nanti saya akan pertanyakan. Dakwah ini dakwah ala pemuda. Seketika mengutip salah satu pertanyaannya. Nah, di sini itu dakwahnya itu ketika dulu itu Ustadz Maulana menyerukan yel-yel ya, jamaah katanya. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nah, ala Jafar Al-Husain ini tidak kayak gitu, tapi tersesat, oh tersesat, astagfirullah. Nah, ini salah satu tren-tren pemuda yang perlu kita contoh sebenarnya. Tidak cuman kayak tertutup, bahkan mungkin apa bahasanya ya, kayak tegang gitu, tapi juga menghibur. Ada lagi beberapa pertanyaan yang perlu ini sebenarnya buat lucu, dan ini jawabannya juga logika. Kayak gini nih, Abu Hanifah pernah ditanya. Nah, pada masa ulama salaf pernah muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan ini bukan tentang hukum syariat, namun pertanyaan filosofis. Misalnya, suatu ketika Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh seorang,
Kalau setan terbuat dari api, maka apakah dia akan tersiksa di neraka? Sementara neraka sendiri berisi api yang membakar. Nah, ini pertanyaan yang diaturkan kepada Abu Hanifah. Menghadapi pertanyaan tersebut, Abu Hanifah menjawab dengan cerdas. Ini orang Islam harus tahu juga nih. Dia menampar orang yang bertanya. Sang penanya protes. Kenapa saya ditampar ya Syekh? Apa salah saya? Abu Hanifah berkata, kulit pipimu itu terbuat dari apa? Dia menjawab, kulit. Tanganku yang digunakan menampar pun adalah lapisan kulit juga, ujar Abu Hanifah. Nah, ini adalah pertanyaan ketika mungkin sedikit liberal, bahkan pertanyaan yang aneh. Ketika jin diciptakan dari api, apakah bisa dihukum neraka? Jawabannya cukup dengan ditampar gitu kan. Ternyata tangan ketika dibuat dari kulit, pipi juga dibuat dari kulit, bisa merasakan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang juga menghibur gitu buat pemirsa. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang merupakan ya sebenarnya membuat geleng-geleng kepala gitu. Yang pertama, apa hukum menggunakan penglaris agar masjid menjadi ramai dikunjungi? Nah, ini pertanyaan yang geleng-geleng gitu. Saya ulang. Apa hukum menggunakan penglaris agar masjid menjadi ramai dikunjungi? Nah, biasanya ini penglaris ini digunakan ketika berdagang, biar pedagangnya itu ramai. Ini tapi dipertanyakan untuk masjid. Ketika masjid menggunakan penglaris, apakah boleh gitu? Jawabannya ada. Pertanyaan yang sesat bukan. Menanggapi pertanyaan ini, Habib Husain menjawab dengan singkat. Dakwah bukan, syirik iya. Artinya tetap jawabannya adalah syirik. Kenapa? Nah, tentu saja menggunakan penglaris untuk tujuan apapun merupakan bentuk kesyirikan. Ada lagi pertanyaan dua yang agak menyeleneh bahkan. Apa hukum melakukan sholat? Setelah sholat kemudian clubbing atau dugem katanya. Jawabannya itu juga mungkin nanti kita akan tahu nih. Lagi-lagi pertanyaan ini membuat orang tidak habis pikir. Menurut Habib Husain, kalau kita sholat lalu clubbing, maka pahala sholat kita akan hilang oleh perilaku dugem yang dilakukan setelahnya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita itu ya kayak bergeleng-geleng gitu. Satu lagi yang saya akan angkat pertanyaan ini. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa hukum menjual ginjal agar bisa naik haji? Nah, ini juga pertanyaan yang ketika menjual ginjal untuk apa? Untuk haji. Jawabannya dia bisa menjawab. Menurut Habib Husain, seseorang yang menjual ginjal untuk naik haji akan gagal 2 kali. Pertama gagal ginjal, kedua gagal haji. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan atau channel-channel YouTube yang berbau dengan hiburan-hiburan. Ini ternyata luar biasa, tapi juga mengandung keislaman-keislaman. Ini adalah mungkin inspirasi buat kita sebagai mungkin pemuda-pemuda yang cinta Islam, yang ingin menyebarkan Islam dengan media apapun gitu kan. Salah satunya kita bisa bercondong kayak gini. Namun untuk tema hari ini sebenarnya saya tidak mengangkat itu, tapi ini sebagai pembuka saja. Dimulai dari ayat yang saya bacakan, wa qala ar-rasulu ya rab inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, yang terdapat di Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 30, yang artinya Rasul mengeluh, ya Rabb Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menelantarkan Al-Qur'an ini. Nah, kita ambil dari kutipan dari ayat Al-Furqan ini. Sebenarnya Rasul itu udah tahu nanti ada masa manusia itu akan menelantarkan Al-Qur'an. Menelantarkan di sini menurut tafsir Ibnu Katsir pada ayat tersebut, yang dimaksud mereka yang menelantarkan ialah apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka melakukan hiruk piuk dan banyak berbicara tentang hal lainnya hingga orang-orang tidak dapat mendengarkannya. Nah, ini adalah merupakan salah satu sikap yang tidak menggambarkan sikap acuh tak acuh kepada Al-Qur'an. Sebenarnya kita sudah disinggung dari zaman dulunya. Rasulullah sudah menyebut bahwa Al-Qur'an itu bakal ditinggalkan. Dengan ditinggalkan apa? Sekarang itu mungkin Al-Qur'an itu bisa digantikan dengan musik-musik zaman sekarang.
bisa digantikan dengan lirik-lirik, bahkan mungkin yel-yel. Itu termasuk. Bahkan di tafsir-tafsir lainnya yang dimaksud dengan mengabaikan Al-Qur'an di sini adalah kita tidak mengamalkan, bahkan tidak membacanya, itu juga termasuk mengabaikan Al-Qur'an. Ini luar biasa. Salah satu buat singgungan, menyinggung kita ayat ini. Bahwa pada zamannya aja sudah Rasul itu sudah mengingatkan nih, bahkan sudah tahu Al-Qur'an itu bakal ditinggalkan. Nah, Al-Qur'an itu bukan sekedar seruling yang berbunyi ketika ditiup. Ya. Artinya ya kalau seruling itu ditiup berbunyi, berarti kalau enggak ditiup tidak berbunyi. Di sini kita juga bisa ya mengambil hikmahnya. Ketika sudah diperingatkan Al-Qur'an itu ternyata nanti akan ditinggalkan sebagian orang, bahkan ya kita mengerti ya, ada beberapa tilawah, bahkan musabaqah tilawah Al-Qur'an tingkat nasional, tingkat internasional, itu luar biasa dikumandangkan. Tapi apakah Al-Qur'an hanya sebatas itu gitu? Ternyata tidak. Bahkan saya mengutip lagi dari ini adalah sebagian dari artikel yang saya tulis, nanti saya mungkin share juga di bagian deskripsinya, yang berjudul Al-Qur'an sebagai limbo sejarah. Nah, ini adalah artikel yang saya tulis yang insya Allah juga bermanfaat buat yang membacanya. Salah satunya adalah tadi, ketika kita diperingatkan bahwa Al-Qur'an itu akan ditinggalkan, apakah kita termasuk orang yang meninggalkan atau kita orang yang termasuk menjaga Al-Qur'an. Ini mungkin pesan dari saya, Mas, mengenai sebagai pemuda kita jangan sampai lengah dan termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Alhamdulillah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Nur, sarjana pendidikan ini. Itu seperti tadi yang dikutip tentang sholat. Kan itu ada orang sholat kemudian dugem. Ya, kalau di Jawa itu gini, intinya itu daripada enggak sholat kan. Oh, gitu. Daripada. Betul, jawabannya salah itu. Ya kan gitu, ada orang yang nakal sekali tapi sholat. Kalau di Jawa pasti daripada enggak sholat. Nah itu loh, yang menjadi penyakit itu daripadanya itu loh. Kemudian lagi seperti tadi di dalam Quran surat Al-Furqan akan ada suatu zaman atau masa akan menelantarkan Al-Quran. Ya ini terjadi pada saat ini. Karena apa? Ya seperti yang dikatakan oleh Ustadz Alfian tadi, bagaimana musik itu melalaikannya. Seperti yang terjadi saat ini, yaitu di TikTok yang lagi trending mungkin. Betul. TikTok ini, kita joget-joget gini-gini, dari masuk HP hingga masuk TV. Itu, ini loh, mungkin yang ya zaman saat ini bisa termasuk tanda-tanda hari akhir juga, kan seperti itu. Jadi ya, kita sebagai seorang pemuda itu kan kita juga harus berani berdakwah gitu ya. Kita dakwah tidak lewat mimbar, tidak lewat kajian-kajian, kita bisa lewat ya mungkin kita melihat teman kita sedang melakukan kemungkaran, kita bisa tegur dengan baik-baik seperti itu ya. Karena kecanggihan teknologi sangat luar biasa, kita tidak hanya dakwah di kajian karena sekarang masih masa pandemi jadi tidak bisa mengumpulkan banyak orang. Karena kalau mengumpulkan lebih dari 30 polisi datang. Mungkin minta amplop bukan ya. Tidak, karena mungkin menegur karena tidak boleh berkerumun dulu. Kan seperti itu. Seperti tadi ada itu ya. Ada bayan itu kan masih muda, masih umuran mungkin, menikah. Kemudian tanggapan ada dangdut, ada kerawitan. Polisi, tentara datang semua. Tapi setelah ditegur, mungkin sebenarnya mau dibubarkan karena gonggongnya itu udah mau diangkut. Tapi karena mungkin ada sesuatu, jadi enggak jadi. Polisinya dan tentara langsung pulang. Mungkin bisa seperti itu, karena ya inilah zaman-zaman akhir ya, akhir zaman mendekati, mungkin dari akhir hari kiamat kita kan juga tidak tahu.
Seperti itu. Luar biasa sekali materi yang dibawakan oleh Ustadz Alfian Nur, sarjana pendidikan ini, lulusan dari Pondok Pesantren Sogron Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya. Dari jauh-jauh dari Kalimantan Selatan menuju ke Jawa, karena orang di Jawa itu banyak ilmu, banyak pengetahuan. Karena di Jawa itu mungkin unik kan, dari adat istiadatnya, kemudian dari beragam budayanya, mungkin di Jawa itu paling banyak sekali. Kan seperti itu. Mungkin cukup itu ya Tan, yang bisa disampaikan. Oh ya, tidak lupa, Ustadz Alfian ini juga punya channel YouTube. Itu apa Tat, namanya? Alfi Official. Oh, Alfi Official. Alhamdulillah ini sudah 1000 subscriber Tan. Alhamdulillah proses monet. Alhamdulillah. Ini nanti channel Muhammadiyah Handong juga menyusul. Siap, harus amin. Tetap semangat. Mungkin bisa dipromosikan juga lewat channel ini. Ini ya, inilah bentuk kerjasama kan, seperti tadi ya Tan. Kita harus juga bisa saling menguntungkan. Pemuda itu kan harus bergerak, entah itu harus membawa manfaat. Alhamdulillah ini channelnya Ustadz Alfian, yaitu channel Alfi Official. Jangan lupa di klik tombol subscribe, itu ada subscribe, dan nyalakan notifikasinya, loncengnya itu dinyalakan, diklik. Tapi jangan beralih di Alif Official, juga di channel Muhammadiyah Handong. Jangan lupa harus apa? Diklik juga tombol merah itu, ada merahnya, ada subscribe, kemudian loncengnya juga diaktifkan, karena bisa menambah semangat kami dari pemuda. Karena ini dari pemuda bekerja sama dengan pimpinan cabang Muhammadiyah, ya inilah yang bisa dilakukan. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup. Nun wal qalami wa may yasturun fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.